Raja-raja Kutai dan hubungannya dengan Majapahit. Kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur yang didirikan pada abad keempat adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara dengan bukti prasasti Yupa yang berisi puji-pujian untuk para rajanya. Raja Mulawarman, penguasa Kutai yang terkenal, memimpin kerajaan ini menuju masa kejayaan. Sementara itu, di Jawa Timur berdiri kerajaan besar lainnya, yaitu Majapahit, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Majapahit, di bawah Gajah Mada, berupaya memperluas pengaruhnya ke seluruh Nusantara melalui Sumpah Palapa. Ini mencakup Kalimantan dan Kutai, yang memiliki hubungan unik sebagai sesama kerajaan yang kuat. Pertemuan Kutai dan Majapahit. Pada suatu hari, seorang utusan dari Majapahit tiba di ibu kota kerajaan Kutai untuk menemui Raja Kutai. Utusan ini membawa pesan langsung dari Raja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit, yang menyatakan keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua kerajaan. Pangeran Dayakarta, utusan dari Majapahit, bertemu dengan Raja Mulawarman II, cucu dari Raja Mulawarman yang legendaris. Raja Mulawarman II. Selamat datang, Pangeran Dayakarta. Kami menyambutmu dengan damai di tanah Kutai. Kami mendengar bahwa Majapahit saat ini berada dalam masa kejayaan. Apa kiranya maksud kunjunganmu ke kerajaan kami ini? Pangeran Dayakarta, dengan hormat. Yang mulia Raja Mulawarman, kehadiranku membawa pesan dari Sri Baginda Raja Hayam Wuruk. Baginda sangat menghargai hubungan baik dengan Kutai dan berharap agar kita dapat bekerja sama dalam perdagangan dan pertahanan, mengingat banyaknya ancaman dari bangsa asing. Raja Mulawarman II mengangguk bijak. Kami memahami niat baik Majapahit, Pangeran. Kerajaan kami memang mendengar bahwa di bawah Mahapatih Gajah Mada, Majapahit telah bertekad untuk menyatukan Nusantara. Namun, apakah benar Sumpah Palapa itu juga mencakup tanah Kalimantan? Pangeran Dayakarta. Betul, Yang Mulia. Namun, maksud Sumpah Palapa bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah pengaruh Majapahit agar kita kuat menghadapi ancaman luar. Majapahit ingin agar kita berdiri sebagai satu kekuatan besar. Raja Mulawarman II memandang jauh. Kami menghargai upaya Majapahit. Kutai selalu terbuka untuk bekerja sama dengan bangsa yang menjunjung kedamaian dan kemakmuran. Namun, tanah ini adalah milik leluhur kami. Kami berharap Majapahit juga menghormati kedaulatan kami. Pangeran Dayakarta tersenyum. Tentu, Yang Mulia. Majapahit tidak berniat mengganggu kedaulatan Kutai. Justru kami berharap agar perdagangan antara Majapahit dan Kutai dapat berjalan lancar. Kami menawarkan sutra dan perhiasan dari Jawa sebagai tukaran untuk kayu gaharu, batu mulia, dan rempah-rempah dari Kutai. Raja Mulawarman II. Itu terdengar menarik, Pangeran Dayakarta. Mari kita duduk dan membicarakan perjanjian perdagangan ini lebih lanjut. Perdagangan dan aliansi Kutai Majapahit. Setelah pertemuan tersebut, hubungan antara Kutai dan Majapahit semakin erat, terutama dalam perdagangan. Majapahit menyediakan berbagai barang seperti sutra, keramik, dan senjata, sementara Kutai menjadi pemasok utama kayu gaharu, rempah-rempah, dan batu mulia. Selain perdagangan, hubungan politik juga terjalin. Kutai tidak dipaksa tunduk di bawah Majapahit, tetapi mereka membentuk aliansi untuk saling membantu jika terjadi ancaman dari pihak luar. Hubungan Kutai Majapahit ini menciptakan kemakmuran di kedua kerajaan. Para pedagang dari Majapahit bahkan diberikan izin khusus
untuk berdagang di Pelabuhan Kutai dan diizinkan mengakses pasar lokal. Hal ini membawa kemajuan ekonomi bagi Kutai sekaligus membuat Majapahit semakin disegani sebagai kerajaan yang memiliki banyak sekutu di Nusantara. Pertemuan Raja Mulawarman II dengan Mahapatih Gajah Mada. Pada suatu hari, Raja Mulawarman II menerima undangan dari Mahapatih Gajah Mada untuk datang ke Majapahit dan menghadiri perayaan besar kerajaan. Sang Raja Kutai merasa terhormat dengan undangan ini dan membawa beberapa barang dagangan khas Kalimantan sebagai tanda persahabatan. Di Majapahit, Gajah Mada menyambut Raja Mulawarman II dengan hangat. Pertemuan itu berlangsung dalam sebuah aula megah, di mana mereka berbincang mengenai masa depan Nusantara. Mahapatih Gajah Mada. Yang mulia Raja Mulawarman, kehadiran Anda adalah kehormatan besar bagi kami di Majapahit. Kami menghargai Kutai sebagai sahabat kami di Kalimantan. Bagaimana pandangan Anda tentang keadaan Nusantara saat ini? Raja Mulawarman II. Saya melihat Nusantara adalah wilayah yang luas dan kaya. Setiap kerajaan memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri. Jika kita dapat bekerja sama, saya yakin ancaman dari luar bisa kita cegah. Namun, setiap kerajaan juga memiliki hak untuk mempertahankan tradisinya. Gajah Mada tersenyum bijaksana. Tepat sekali, Yang Mulia. Saya selalu berharap agar semua kerajaan di Nusantara dapat berdiri bersama dalam persatuan yang kokoh. Bukan untuk menghapus perbedaan, tetapi untuk memperkuat apa yang kita miliki bersama. Raja Mulawarman II. Maka, Majapahit telah menemukan pemimpin yang bijak, Mahapatih. Kutai akan selalu mendukung persahabatan yang damai dan saling menghormati. Warisan hubungan Kutai dan Majapahit. Hubungan antara Kutai dan Majapahit menjadi simbol persahabatan dan diplomasi di Nusantara. Meskipun Majapahit kuat, mereka tidak memaksakan kekuasaan kepada kerajaan-kerajaan yang menghormati Sumpah Palapa. Sebaliknya, hubungan dengan Kutai menandakan bahwa persatuan dapat dicapai dengan kerjasama dan aliansi. Di kemudian hari, ketika Majapahit mulai mengalami kemunduran, kerajaan Kutai tetap berkembang sebagai salah satu kerajaan yang terhormat di Kalimantan, dengan fondasi ekonomi dan budaya yang sebagian dipengaruhi oleh perdagangan dan diplomasi yang dijalin selama masa kejayaan Majapahit. Hubungan ini menunjukkan bahwa kekuatan dan persahabatan bisa terjalin tanpa harus ada paksaan, tetapi melalui penghormatan yang sejati. Penutup. Kerajaan Kutai dan Majapahit memberikan contoh penting tentang bagaimana dua kekuatan besar dapat hidup berdampingan dan bekerja sama. Melalui aliansi perdagangan dan diplomasi, Kutai mendapatkan keuntungan dari akses ke pasar-pasar besar, sementara Majapahit memperluas pengaruhnya tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Hubungan ini menjadi salah satu contoh bagaimana Nusantara bisa menjadi kuat jika setiap kerajaan bersatu dalam harmoni, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemakmuran bersama.